Nah, tentu saja dua alasan tadi merupakan mitos lah ibaratnya, sesuatu yang berkembang di masyarakat, dan sekarang kita sudah belajar bersama-sama bahwa yang namanya emosi itu sifatnya sama, mau positif dan negatif, itu tetap harus berusaha disalurkan dengan bagaimana cara yang tepat. Nah, terkait dengan kemarahan, ternyata marah ini ada teorinya juga loh. Mari kita bahas tentang teori-teori kemarahan. Yang pertama adalah teori kemarahan dari Bill Borchert. Menurut beliau, dari seluruh emosi manusia, kemarahan terbuat dari hal yang paling berbahaya dan mengakibatkan kehancuran terbesar dari diri individu, pasangan, keluarga, dan antara kelompok dan bangsa. Borchert mengibaratkan kemarahan ibarat pedang bermata dua. Artinya ketika seseorang marah, itu sama-sama menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain. Meskipun kita tahu memang kadang-kadang dengan marah membuat seseorang merasa lebih baik, tapi di sisi lain ternyata marah membuat seseorang merasa bersalah dan kurang positif terhadap diri mereka sendiri. Teori yang kedua adalah teori kemarahan yang dikemukakan oleh Olson the Friend and Skogren. Menurut mereka, kemarahan juga bisa menciptakan rasa kuat. Kemarahan membuat orang lain mengganti perasaan superioritas dengan perasaan terluka dan penolakan. Nah, intinya apa? Bahwa ternyata konflik ini berkaitan erat dengan kemarahan, dan anggapan-anggapan yang tabu tadi dapat dipatahkan dengan teori-teori ini bahwa kemarahan itu sama halnya dengan emosi-emosi yang lainnya, dan kemarahan ini bersifat pedang ya, pedang bermata dua, artinya sama-sama menyakiti. Jadi ketika kita tidak mau marah gitu ya, kita tahu bahwa efeknya tidak baik, bukan karena ada tekanan dari masyarakat atau adanya perasaan insekuritas, tetapi melainkan dari dalam diri kita sendiri untuk tidak marah. Masih membahas tentang bagaimana hubungan konflik dan kemarahan, ternyata banyak sekali mitos-mitos yang berkembang tentang kemarahan ini. Setidaknya ada 4 mitos yang berkembang yang dibahas dalam buku Olson ini. Yang pertama adalah bahwa kemarahan itu disebabkan oleh orang lain. No, ini adalah anggapan yang salah ya. Emosi itu sama ya, mau positif, mau negatif, mau bahagia, sedih, marah, benci, itu sama-sama diciptakan oleh diri kita sendiri, oleh perasaan kita sendiri. Jadi jangan pernah menganggap bahwa marah itu diciptakan atau disebabkan oleh orang lain. Yang kedua adalah adanya anggapan bahwa marah adalah emosi yang bermanfaat. Ini anggapan yang sangat salah ya. Kita tahu bahwa marah itu ibarat pedang bermata dua yang sisinya sama-sama tajam. Artinya ketika kita marah itu menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti orang lain. Bahkan jika orangnya tidak suka gitu ya, ini bisa mengakibatkan konflik baru muncul. Orang tersebut bisa dendam, bahkan hal-hal yang tidak memungkinkan bisa terjadi karena anggapan ini. Yang ketiga adalah adanya anggapan bahwa dengan marah lebih lega, lebih rileks, lebih puas. Ini adalah mitos yang sama sekali tidak perlu kita praktekkan. Bukankah lebih baik jika kita berdamai dengan diri kita sendiri? Itu lebih bermanfaat, bukan? Karena kalau kita marah akan menyakiti orang lain, menyakiti diri kita sendiri juga. Walaupun sebenarnya sesaat memang dengan marah itu kita merasa lebih lega ya, lebih puas. Tetapi coba pikirkan efek ke depannya. Apakah kebaikan yang muncul atau keburukan yang muncul? Silakan teman-teman pikirkan. Nah, yang terakhir ini yang paling parah banget, mitos kalau kita dianggap pengecut, dianggap lemah kalau kita nggak marah. Ini bisa kita lihat pada case-case yang orang dibully ya atau disakiti ya.
Kok kamu nggak marah, balas aja dengan marah, ah kamu cemen. Ya. Ini mitos yang sebenarnya tidak akan berhenti kalau kita terus melakukan kemarahan gitu ya. Anggapan-anggapan seperti itu sama sekali tidak benar. Ada baiknya jika teman-teman atau saya sendiri memilih cara untuk menggunakan keterampilan asertif. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan secara jujur dan terbuka dengan tidak menyakiti orang lain dan memperhatikan hak-hak pribadi kita. Cara itu lebih sopan, lebih manusiawi, dan lebih memberikan pelajaran moral baik bagi diri kita sendiri maupun orang yang melihatnya. Dalam pernikahan, marah itu boleh-boleh saja, tetapi harus seimbang, jangan berlebihan. Bahkan amarah itu bisa menjadi emosi yang sehat apabila seseorang mampu menggunakannya secara tepat dalam hubungan. Marah ini harus dilihat sebagai teman ya, bukan sebagai musuh gitu ya. Artinya kita menggunakan ini secara tepat, dan ini juga membuat kita harus berhati-hati menggunakannya, karena kalau salah kaprah kembali lagi akan memunculkan konflik tersendiri bagi orang yang terkena dampak dari kemarahan tersebut. Teman-teman semuanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konflik ini merupakan hal yang wajar dan tidak bisa kita hindarkan dalam menjalin hubungan bersama pasangan ya. Jika memang kita terjebak dalam konflik bersama pasangan, kembali lagi bahwa itu harus segera kita selesaikan. Setidaknya ada 16 hal yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan konflik bersama pasangan. Yang pertama, bersikaplah dewasa saat menyelesaikan masalah. Saling bernegosiasi. Hal ini dapat membuat seseorang berpendapat dengan tegas dan rasional dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Yang kedua, hindari ultimatum. Ultimatum itu adalah permintaan yang tidak bisa dinegosiasikan. Contohnya seperti permintaan yang mengancam. Kamu lakukan ini, kalau tidak kamu lakukan, maka aku akan begini-begini. Itu tidak bagus ya teman-teman. Yang ketiga, if one loses, both lose. Tidak ada pendapat yang diunggulkan. Semuanya bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua orang. Yang keempat, katakanlah apa yang kamu maksud. Kadang saat marah, orang gagal menyampaikan keinginannya. Jadi, sampaikanlah apa saja yang kamu mau. Kelima, hindarilah memberikan tuduhan atau serangan. Ingat ya, kembali lagi ke pernyataan keempat. Sampaikan yang kamu mau, bukan penilaian kamu terhadap sesuatu yang akhirnya membuat kamu menuduh. Di sini, keterampilan asertif sangat diperlukan. Yang keenam, gunakan I statement rather than you statement. Aku merasa sakit hati, aku merasa ditolak, atau aku merasa kecewa. Ini lebih baik dibandingkan pernyataan kamu, karena itu bersifat menyerang lawan bicara. Dengan menggunakan kata saya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan tersebut dan meminta untuk didiskusikan. Pernyataan saya menunjukkan bahwa orang lain tidak bersalah sampai ditemukan bukti kesalahannya. Selanjutnya adalah selalu periksa persepsi Anda. Jangan berasumsi bahwa Anda paling tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu. Selain itu, jangan pernah mencoba menebak apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Itu adalah tanggung jawab Anda untuk bertanya. Miskomunikasi sering terjadi saat perbedaan pendapat, jadi jangan menebak. Kedelapan, sampaikan harapan dan keinginanmu secara tegas dan langsung. Banyak sekali kita temukan orang di dunia ini tidak langsung mengatakan apa yang diinginkan. Salah satu pendekatan yang umum yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan penuntun yang mengisyaratkan hasil yang diinginkan tanpa menanyakannya secara langsung. Misalnya, istri yang ingin belanja ke mall bertanya ke suaminya, apakah kamu tidak ingin jalan-jalan ke mall malam ini?
Cara ini terkadang mungkin saja berhasil, tetapi ini bukan cara jitu yang bisa kita gunakan ya, karena cara terbaik adalah menyampaikan keinginan kita secara langsung. Yang kesembilan, dalam rumah tangga, jangan pernah menggunakan seks untuk menyelesaikan perselisihan. Orang terkadang menggunakan seks sebagai alat atau senjata dalam berargumen. Ketika orang menggunakan bujukan seksual untuk membuat pasangannya setuju dengan mereka, masalah atau konflik yang mendasarinya seringkali tetap tidak terselesaikan.